Bisa dihubungin. Meninggal jangan-jangan. Tapi karena setiap dia pengen, pas lagi dibuka jackpot, boom. Apa itu? Emas pantatnya. Emas. Loh, Kamu ngapain? Kamu kan doang sayang. Giba Off, wow, bersama gue masih si Raja Berdosa. Tapi kali ini kalau Giba Off itu dosanya ada lembaga hukumnya, jadi aman. Kemudian di sebelah gue ada Abang David Nurbianto. Mirip banget temen Mirip ya? Temen gue stand up komedian, juara 1, Suci 4. Dia mentor juga di Indosiar. David Nurbianto mirip sama lu bang. Wah, gue berarti harus ketemu David Nurbianto. Ketemu dulu. Berarti gue mungkin bisa kali ngobrol kayak gini sama dia. Bisa. Jadi orang akan bisa lebih ketawa kali. Jadi bingung nih mana yang David nih. Ini ada Abang Sadli, apa kabar bang? Kabar baik. Iya. Ini kalau gue lihat, tapi keren juga cat rambut lu tuh, bagus ya. Iya, gue banyak nih yang pada pengen rambut kayak gue, sebentar gue pengen hitam kayak lo. Itu cat rambut lu di mana? Apa alami? Alami lah. Oh alami. Ini udah dari turunan dari sananya begini. Oh ngeri. Sebagian orang bilang, Hah? katanya ini kena ini juga, kena kutukannya Bang Buyung gitu ya. Bang Buyung kan dulu rambutnya putih kan. Oh, Nah, jadi karena lu di sini gitu. lu kena kutukannya Bang Buyung, rambutnya putih gitu. Bangsa rambut udah mulai putih sekarang. Sering main kesini kan. Iya. Spesialis apa sih pengacara emang ada kan setahu gua ya kalau nggak salah koreksi. Setahu gua pengacara tuh ada spesialis kriminal, spesialis apa. Lu ada nggak di sini atau lu spesialis apa gitu pengacara? Kalau zaman kuliah, gue emang kuliahnya tuh ngambil spesialisasinya itu di pidana. Jadi jurusannya jurusan pidana. Okay. Tapi kalau begitu gabung di kantor ini, Bang Buyung itu tidak pernah mengkotak-kotakan. Oh apapun Jadi, kerjain. Ya? Dikerjain. Jadi mau datang hari ini perkara perdata, perkara pidana maupun perkara tata usaha negara, kita semua tuh harus bisa ngerjainnya. Oh, Jadi oke. disuruh belajar supaya bisa semuanya. Oh jadi Multitasking jadi. multitasking termasuk kasus apapun, perceraian pun lu sikat tuh. Loh, iya. Jadi Kan ini apa? bukan pidana, apa pidana juga ya? Perdata. Perdata. Dia perdata. Tapi lu sikat juga tuh, Iya. Harus bisa. harus bisa. Bahkan ada di satu periode ya, gue lupa tahun berapa. Itu gue menjadi orang yang paling banyak menangani kasus perceraian Oh, di iya? kantor ini. Anjing, Iya. serius? Berarti lu banyak banget ngeliat orang-orang sakit hati di situ. Waduh. Banyak banget. Jadi emang gue nggak tahu kenapa waktu itu gue memang masih junior sampai gue senior pun. Lu udah nikah belum saat itu? Gue masuk ke BNP udah menikah. Oh, oke. Bahkan benar sampai bini gue bilang, lo sering banget nanganin kasus perceraian deh bang, bahaya lo buat perkawinan kita. Aku setia kok sama kamu. Oh jadi pas itu banyak tuh. Banyak, gue lupa tahun berapa, tapi yang jelas memang pada saat itu hampir karena mungkin ya kantor melihat, oh Sadli udah sering handle kasus perceraian, jadi begitu ada yang datang, Dli, udah. Waduh, jadi spesialis. spesialis perceraian gitu, untuk waktu tertentu gitu. Dan sampai satu waktu tertentu gue bilang, gue mau gak megang perceraian lagi udah banyak banget kasus gue. Perkawinannya sekarang. Oh jadi karena berarti lu udah menangani banyak orang cerai dengan kasus macem-macem dong, ada alasannya pasti aneh-aneh dong. Aneh. Apa yang membuat lu paling lu ya nyantrik ini nggak gue lupain, ada nggak? Sebenarnya kalau alasan perceraian itu sih sebenarnya dia limitatif. Oke. Kita harus ikutin, ada di dalam undang-undang. Seaneh apapun itu. Ya, seaneh apapun itu. Cuman yang paling berkesan, yang bikin berkesan itu kadang-kadang bumbu di dalam prosesnya. Nah, ada satu perceraian nih ya. Kan kalau perceraian itu pasti menempel dengan harta maupun anak. Oke. Kalau nggak punya harta nggak punya anak? Waduh. Itu dia tuh, tinggal buka jalan aja gampang. Nggak punya harta nggak punya anak, kenapa lu ke kantor pengacara? Itu embel aja di jalanan. Kenapa ngelapor ya? Oke, Ya. jadi kasusnya kebanyakan harta dan anak. Harta, anak, Oke. biasanya gitu. Nah, ada satu cerita. Keluarga mapan sebenarnya, jadi Oke. secara finansial nggak ada masalah gitu ya, cuma memang terjadi cekcok yang berkepanjangan di antara suami istri karena memang masih muda. Oh. Lalu kemudian pada saat mereka dalam proses perceraian itu kan memang sudah terjadi panas lah ya, panas auranya sehingga si suami keluar dari rumah, lalu si istri di rumah bersama anak.
Oh. Nah, si suami keluar dari rumah, otomatis si anaknya dikip sama istrinya, si suaminya kangen sama anaknya. Oh, pengen Nah, ketemu. pengen ketemu gitu kan. Nah, puncak-puncaknya adalah yang paling tadi yang gue bilang sangat berkesan adalah suatu hari mereka berdua berebut menjemput anaknya. Jadi anaknya sudah di dalam mobil, Hah? si istri narik dari pintu kanan, si suami narik dari pintu kiri. Jadi tangan-tangan tarik kan? Nah, iya, lu bayangin tangan anaknya kan, tarik Akhirnya kebelah tuh kan. Kalau nggak di karton lepas Iya. tangannya lu. Kalau jadi anaknya sponsor kebelah tuh. Itu loh, nah itu kasihan dong bocahnya. Itulah akhirnya si anak jadi korban kan. Anaknya gimana tuh? Ya pada saat itu memang Asik, diajak main asik gitu ya. Anaknya anaknya masih kecil sih, masih Oh, SD, iya. jadi Masih juga nggak ngerti ya, masih nggak nggak ngerti ngerti. sama sekali. Kasihan waktu itu prosesnya. Oke. Itu satu pernah. Yang kedua pernah juga perceraian yang dilakukan oleh orang yang menurut gua ya sudah tidak pantas bercerai lah. Maksudnya? Maksudnya dan tidak bercerai itu bukan tidak boleh bercerai, Iya. tapi umurnya itu sudah dibilang umur orang yang sudah tidak muda lagi. Oh, udah tua bangga lah sih. Udah bawa tanah. Dengan menikmati hidup dia malah cerai. Iya, anak sudah tuh besar-besar, secara finansial mereka juga udah oke, cerai. Kenapa tiba pengen cerai itu? Ya waktu itu Alasannya? yang waktu itu kalau nggak salah ya si istrinya ini menggugat suami, kebetulan kita represent istrinya. Karena udah tua suami saya. Lu juga tua. Dia juga udah tua waktu itu. Iya, terus. Nah, dia menggugat si suami yang intinya adalah si istri bilang suaminya punya simpanan lain, wanita lain. Ada will nih. Bagus juga Anda aki-aki. Men, cowok tuh semakin tua semakin ganas katanya. Katanya ya. Katanya. Terus. Ada will kan. Oh, jadi ada simpenan tuh. Ada simpanan. Oke. Gugat sama si istri gitu ya. Nah, tapi dari pertama kali persidangan, jadi kan di awal persidangan selalu ada mediasi. Oh, biar Jadi dirembukin deh, lo bener nggak sih mau cerai, bener nggak sih lo emang udah nggak cocok, yakin lo yakin lo gitu kan. Mana Sudah ada lo- istri yang keriput kayak gini lagi lo. Gitu-gitu ya di Iya, mediasi. gitu ya di Oke. mediasi. Lalu kemudian di situ emang sudah terlihat bahwasanya si ibu ini kalau gue sebagai lawyer yang ngeliat dia kurang mantap, dia nggak mantap, sehingga Karena? tuh nggak mantap untuk melakukan perceraian itu. Oh, oke. Ya balik lagi lah, orang udah nggak muda lagi kok, gitu kan. Jalan udah susah kan. Udah susah ke jalannya. Terus udah gitu, di tengah-tengah proses perceraian ya, jadi bingung nih, si ibu tidak bisa dihubungin lagi. Setiap kali datang ke proses persidangan si ibunya tidak datang, suaminya nggak datang. Gak bisa dihubungin tuh. Nggak bisa dihubungin. Nih gak ada. Ya biasa kalau dihubungin gitu biasanya tiba-tiba. Tapi Iya. enggak lah, masih hidup lah. Ya? Masih Oh, hidup. masih hidup. Tapi yang jelas dia tidak memberikan ketegasan buat kita. Oh, Dia mau apa? Lu mau cerai apa enggak sih Iya. gitu? Jadi ya udah kita ditinggal. Kita ditinggal. Jadi itu perkara yang duduk di depan persidangan tuh hanya kita sebagai lawyernya. Karena kebetulan Akhirnya jadi hakimnya lu yang mana harus lagi lu ya? kamu gitu. Iya. Kita juga nggak bisa menjelaskan di mana ya klien gua gitu. Tapi emang beneran nggak ada. Nah, terus akhirnya gimana tuh? Ya akhirnya sesudah kita menghubungi si klien kita, dia juga tidak memberikan respons, dia juga tidak memberikan sikap lagi. Aneh Akhirnya banget. bilang sama hakimnya ya, perkara kami serahkan kepada hakim, dia mau diputus sebagai apa? Oh. Ya akhirnya perkara tidak dilanjutkan. Akhirnya Gitu. Masih Buang- prinsipalnya nggak ada. buang waktu. Buang waktu. Gitu. akhirnya sampai sekarang tuh dia nggak tahu. Udah, dia hilang aja begitu. Disepir, kita pun datang ke hakim, kita kembalikan kepada hakimnya, ya udah diberhentikan perkara. Dan mungkin udah tua kali pikun salah kantor. Sampai sekarang masih di kantor mana itu nunggu. Siapa tahu. itu kan itu dua hal yang sangat Iya. Berarti mungkin atau mereka sebenarnya nggak mau pisah kali, tapi ya udah buat drama aja gitu biar. nggak tahu juga, tapi makanya di awal kita diingetin sama dia, bu beneran nih mau pisah gitu kan. Ya itu lo bilang udah keriput kayak gini jarang ada yang punya gitu. Bener nih mau pisah nih. Atau yang ditanya ini anak kembar siam, bener mau pisah. Akhirnya udah hilang aja gitu. Hilang kayak gitu. Ada lagi yang aneh gitu. Ada, nah itu dua kayak gitu. Itu bagi gua sangat berkesan lah. Iya, Lucu iya. kan lo tiba-tiba Keinget lo kayak maksudnya. hilang gitu kan. Ada juga nih satu lagi tuh paling ya lumayan berkesan lah. Kenapa? Ya, istri menggugat suami. Iya. Si suaminya sudah tidak prima lagi. Maksudnya? Ya dia nggak bisa. Tidak apa? bisa. Boing. Oh jadi digugat karena nggak bisa Ya. itu lagi. Apa sih istilah sopannya? Kata-kata ngacang sopannya. Makanya gue bilang tidak bisa tidak prima lagi. Ngacang halus, gitu. ngacang halus.
Jadi nggak bisa terima lagi. Nggak bisa terima lagi. Dituntut tuh. Iya. Itu lu pasti pas denger. Ya sempet sih kita Pasti ketawa dong, kita lucu. tanya dong, ya nggak mungkin lah gue mentertawakan klien gue kan Paling oh, bentar Mas. Silakan lanjut gitu. ya itu ya klien gue yang cewek. Oke. Kebetulan yang cewek. Dia berapi-api dong. Mas, Iya. suami saya nggak bisa ngacang nih. Sabar. Terus. Ya, lalu kemudian ya karena yang namanya kita mau membela orang, kita kan harus tahu dong apa sih yang terjadi di dalamnya. Oh, ini Nah, nih. lo kebayang kan? Iya. Ya, kita digging Apa yang gimana yang terjadi, Oh, bagaimana tidak bisanya gitu. Oh, awalnya belum diceritain dulu tuh alasan utamanya ini. Ya dibilang lah, ya pertama kan datang cuma mau cerai aja, dia kan tidak memberitahu dong apa setelah masuk ke dalam apa namanya hal-hal yang lebih detail untuk merumuskan suatu gugatan, kita harus bertanya dong, Kenapa alasannya nih? masalahnya apa. Kalau tadi udah nggak muda, kalau ini bisa dibilang masih Muda lah. umur yang 40-an lah yang kan? grace nih kan, Oh. masih mengharapkan Masih prima-primanya dokter lah. tadi. Iya. Oke. Nah jadi kita tanya, ya udah, lu kebayang dong, lu ingin membuat sebuah paper yang akan lo kasih ke hakim, lu kan harus detail. Oke. Lo harus menceritakan apa alasan yang terjadi, kenapa dia harus pisah gitu kan. Sebenarnya di dalam, ya akhirnya kita harus cerita dong, ceritakan dong lama kita yang jujur. Iya. Ya keluar lah ceritanya nggak prima itu. Akhirnya keluar lah tuh kata-kata Keluar itu. kata-kata itu kan, ya dan akhirnya mau nggak mau karena memang itu cuma alasan utamanya, ya itulah yang kita present ke majelis hakim. Ya hakimnya juga gitu. Ya Hah? kayak lu, Nggak bisa. kalau dia bisa ketawa ngakak juga tuh hakim gitu kan. Hakimnya kesel. Saya juga gitu. Oh, jadi macam-macam juga ya orang cerai alasannya. Macam-macam alasan. Gue jadi pengen tahu nih Bang, keluarga gue broken home ceritanya, istilahnya gitu. Jadi bokap sama nyokap gue pisah. Tapi ya pisah aja udah, tidak ada hukuman tidak ke pengadilan. Apa sih kalau cerai itu pengadilan? Pengadilan. Nggak ke pengadilan, nggak nyewa lawyer, nggak nyewa apa, pisah aja udah. Selama bertahun-tahun gitu. Sampai nyokap gue meninggal. Karena tuh saat itu dulu nganggapin nyokap gue kayak udah pisah, udah dinafkahin, ya udah cerai aja hitungnya. Itu bener nggak sih kata-kata itu tuh? Gak dinafkahin, ya udah gue hitungannya cerai gitu. Enggak, karena kalau yang namanya cerai itu cuman satu karena kematian, salah satu pihak tuh meninggal, si suami atau si istri, atau karena putusan pengadilan. Oh, jadi emang harus ke pengadilan? Ya, pengadilan. Nggak Jadi, tiba-tiba pisah, udah aja pisah gitu? pisah namanya, bukan cerai namanya. Oh. Jadi kalau orang pisah, ya udah artinya mestinya kalau dia memang mau cerai, ya dia harus ke pengadilan menggugat either si istri menggugat suami atau suami menggugat istri. Kalau dia ke pengadilan sudah putus itu lah dikatakan. Mestinya kalau dia memang mau cerai, ya dia harus ke pengadilan menggugat either si istri menggugat suami atau suami menggugat istri. Lalu kemudian putus pengadilan, nah sejak putus itulah dikatakan dia sudah bercerai. Nah kalau statusnya kayak bokap nyokap tadi, ya artinya itu belum. Berarti secara hukum Bisa. bokap dan nyokap gue tuh masih suami istri. Masih suami istri. Dan harusnya nggak nikah lagi dong. Waktu saat itu nggak bisa nikah kan? Nggak bisa nikah lagi. Tapi kenapa bokap gue bisa nikah lagi? Karena nyokap gue udah meninggal, mungkin udah meninggal. Bokap lu bisa nikah lagi sebenarnya. Tapi siri ya? Nah, makanya jadi kalau di dalam undang-undang itu seorang laki-laki kalau dia mau menikah lagi ya dan itu mau secara formil, dia harus minta izin dari si istrinya. Oh, jadi poligami itu diperbolehkan asal izin Dari sama si istri. istrinya. Oke. Nah, baru si suaminya ini nanti mengajukan permohonan ke pengadilan. Tolong saya pengen nambah istri gitu. Nah, pengen nambah istri, tapi ada syarat-syaratnya. Salah satunya dia harus mampu mendapat persetujuan dari sini. Dan itu ya kalau ditanya-tanya perempuan pasti ada sih perempuan yang mau ngasih izin. Makanya orang kemudian dikenal lah itu nikah siri, itu nikah di bawah tanah. Oh, itu biasanya yang nikah diem-diem ya? Nikah diam-diam. Maksudnya poligaminya yang nggak mampu istilahnya ya? Kan tadi syaratnya harus mampu. Karena syaratnya harus mampu, udah gue nikah aja lah. Iya. Jadi, tapi ada kan kasus orang nikah tanpa persetujuan istri dan poligami juga, tapi itu nggak sah istilahnya? Bukan nggak sah, jadi dia tidak diakui oleh undang-undang, tidak diakui oleh negara. Karena kalau dia tadi yang minta persetujuan istri, dia mengajukan permohonan ke pengadilan, mendapat penetapan, dia tuh formil, resmi, sah.
keberadaan si istri yang barunya. Emang ada ya bang yang bener-bener sah disetujuin gitu? Ada kan? Banyak. Ada banyak kan, ada suka kalau kamu baca-baca di berita online, ada beberapa orang yang dia punya istri Iya, 7 gitu. Aja istrinya kayak bola ada Dragon Ball 7. Itu bisa. Iya ya. Nah, bisa. Selama memang dapat persetujuan, ya kenapa Jadi, tidak gitu. Persetujuannya tuh yang penting di lisan aja, hati mah belakangan ya. Diancam aja, lu setuju nggak? Karena kan Setuju. yang dimintakan syarat formilnya untuk memberikan persetujuan aja. Begitu dikasih ya udah keluar deh. Jadi hak masing-masing istri ini sama sesuai dengan hukum. Sesuai. Jadi misalkan si istri mudanya ada KDRT atau pisah, ada hak-haknya yang bisa diambil. Ya gitu. Dari akibat pernikahannya itu Oke. gitu. Sedangkan kalau si yang nikah siri itu, Dia nggak ada. Dia hukum tidak menjamah dia. saya suami siri nih, saya nih istri siri nih, saya pengen minta hartanya, nggak bisa. Ditanya dong, mana suratnya? Kan nggak punya. Itu ruginya. Oke. Kalau misalnya dinikahi siri, cuman kan kadang-kadang ya yang mau nikah siri itu kan kalau baca-baca berita banyak kan, dia udah dikasih ini, dikasih itu, dikasih ini, dikasih itu ya mungkin itu udah dianggap sebagai maharnya. Utamanya itu lagi pengen selingkuh aja, Enggak. tapi didanain gitu. Dan biar halal gitu aja. Berarti iya kebanyakan nikah siri memang orang-orang bener kata lu bang. Kayak yang gue lihat kebanyakan yang nikah siri tuh istrinya biasanya udah ya udah yang penting gue di awal dapat apa dulu nih. Dia otomatis biasanya, ya maksudnya secara hukum nih ya, dia kan sudah terlindungi oleh hukum. Artinya umbrella kekuatan hukumnya dia itu cukup jelas. Satu dia punya surat. Kalau yang di sah itu. Yang sah nih ya, lalu kemudian akibat kalau misalnya pun nanti si suaminya kenapa-kenapa meninggal gitu ya, hartanya jatuhnya ke dia karena ada warisan. Kalaupun kemudian lakinya benar-benar nyerein, ya ada harta gono gininya. Nah ini kan berbeda 180 derajat dengan yang dinikahi di bawah tangan lah atau di Berarti si nikah siri ini si istrinya pun bisa melakukan hal yang sama dong, kayak gue nikah siri nih, tiba-tiba istri bosen nih, tiba-tiba istri gue bosen, gue nikah sama orang lain yang sah, bisa dong? Ya bisa aja karena kan sebenarnya dia Dan kita nggak bisa sakit hati kan? ya nggak bisa juga. Iya. Oh gitu, oke. Macam-macam ini pernikahan ternyata ya. Karena itu mengikat hanya bagi dua mereka aja gitu loh, disaksikan oleh orang-orang tertentu yang melihat. Dicerainya gimana tuh kalau nikah siri? Ya nggak ada cerainya. Bisa aja udah santai Bisa gitu. aja. Karena kan Bisa santai. Karena kan kalau orang bilang kan itu nikah secara agama aja gitu. Tapi secara undang-undang negara tuh tidak mengetahui. Oh, nggak ada pernikahan statusnya itu. lah ya. Iya. Udah, jangan pegang-pegang, oke? Ada apa sih ini datang-datang ribut-ribut? Mas nih ya, Udah saya ngobrol. tuh udah nggak tahan mas. Selama 12 tahun ini saya udah menikah, saya tuh udah nggak tahan lagi sama suami saya pengen cerai. Bentar, Mas. ini suaminya? Nggak kelihatan ya mas ya? Saya kira pembantunya tadi ikut. Iya, Mas. Itu. Dulunya. Jangan pegang itu, udah malaikat di situ. Kan saya suaminya, Mas. Mas Nah ini boleh megang. marah-marah, kenapa? Mau cerai? Lama banget kamu tuh nggak boleh megang-megang aku mas. Kenapa sih dicerai? Dia nggak nafkahin kamu? Enggak, saya bisa nafkahin diri saya sendiri. Saya nggak butuh lah nafkah dari dia. Oke, orang wanita karir. Iya, nggak boleh. Kenapa sering gebukin kamu? Enggak Enggak, saya yang gebukin dia malah. Oh, saya masih banyak yang Kelihatan sih mukanya bengep. Iya, makanya. Ya terus alasannya mau cerai apa? Kan tadi kata Bang Sadli cerai itu harta gitu-gitu. Iya. Harta baik-baik aja, sayang terus apa dong? Salah satu alasannya adalah kita tuh sering cekcok mas. Cekcoknya itu bukan karena masalah keluarga bukan, tapi Karena? karena setiap dia pengen pas lagi dibuka jackpot boom. Apa itu? Mas pantatnya. Mas, kayak langsung Kamu kayak- mau apa sih kalau kayak- dikasih tahu? Kayak kalau balon tuh buk langsung gitu loh mas, saya kan nggak bisa. Kenapa Mas. pantat itu pantat lu ada perasaan kobra loh. Anjing. Lu udah belasan tahun menikah kok baru tahu sekarang itu? Kenapa baru sadar Saya hitam? baru sekali juk langsung hamil. Oh. Terakhir deh. Nah setelah itu saya udah nggak pernah. Aduh, nggak ada Waktu yang itu mana, mungkin di Mas. tip ek pantatnya. Iya, Dia kelihatan putih, jadi nggak sadar. Lampunya mati mas. Lampunya nggak oh kelihatan. tiap pengen gituan lampunya digelapin mulu. Jadi makanya pas lagi keesokan harinya pas mau Pas gitu. terang, ya kok udah pantatnya deh. tergelap nih. Shock, oh my god gitu mas. Saya juga kaget sendiri, Mas. Pas lagi lihat kaca logo hitam gitu. Lu nggak sadar pantat lu itu apa? Ada kan saya ada depan enggak kelihatan. Oh iya bener sih. Tapi bentar. Ngecek. Ini gimana mas? Cerainya karena pantat itu bang boleh bang bisa apa gimana sih? Bisa kasih dong. Bentar, si suaminya pengen. Enggak mau dong, Mas. Mas tapi saya udah nggak tahan mas. Terus gimana nih bang? Ya Pantat ini hitam. tadi saya bilang sebenarnya kan Mhm. kalau dalam satu perkawinan itu kan ya dua-duanya tuh harus akur. Oke, Kan filosofi oh. perkawinan itu kan harus akur Akur. dua-duanya.
Tapi kalau sudah, ini dia bilang, tadi dia cekcok. Karena Cuman alasannya ini yang berat sekali nih kalau dengarnya. Pantatnya hitam gitu kan. itu udah nggak bisa diapa-apain Udah ya. nggak bisa diapa-apain, udah bawaannya Pantat mungkin hitam, pantatnya hitam pantat gitu kan. hitam. Iya, Sebenarnya oke. bisa diperbaiki atau nggak bisa lagi diperbaiki. Enggak deh Pak. Di black gitu, di black udah nih. pernah, enggak Bisa, bisa. Mak. Udah pernah coba tapi enggak Cobanya? bisa. Udah pernah dicoba? Ih, kita tuh udah pernah ke satu klinik yang katanya bisa putihin semuanya, enggak bisa, malah makin hitam. Kan ada alat pemutih tuh, Itu cairan kita pernah, pemutih. itu pernah coba kita waktu itu kan pakai batu kali, katanya batu curug. Oh. Batu kali curug katanya kan biar kakinya keluar. Itu saya bersihin malah borok, Pak. Makin jorok. Makin iya. Makin ilfil jadinya. Iya, makanya saya udah nggak tahan. Tapi nih. berarti kalau mau nuntut cerai bisa nih, Bang? Ya inilah salah satu alasan di dalam suatu perceraian itu biasanya terjadi cekcok yang berkepanjangan. Di mediasi juga udah sulit ya. Nah nanti kalau misalnya pun mereka ini nanti melakukan satu proses gugatan perceraian, nanti dimediasi juga. Tapi halnya sama seperti ini akan dibawa ke mediatornya. Cuma nanti mediator lah. Mediator yang gitu akan- ya. Udah Mbak, terima lah pantat hitam ini. Ya kan udah belasan tahun. Ya mestinya hal-hal seperti ini dalam satu perkawinan ya bisa dikomunikasikan. Cuman kalau udah jadi cekcok yang Tapi kan tadi berkepanjangan, tipu, katanya mati lampu dimatiin terus. oh jadi ada unsur kesengajaan dong ya. Bener, lu Brengsek brengsek aja, emang saya lu. aja baru tahu sekarang, saya juga begitu. Enggak, kalau menurut saya ini kayaknya dari awal tuh kayak dia udah tahu hitam tapi udah Iya nih, aja. lu Nggak tahu. Ya. berarti bisa ya? Ada kebohongan di Bohongan. dalam. Berarti kayaknya nih, Mbak, kayak cerai. Jadi bisa nih, Bang? Iya, kalau sudah terjadi cekcok lalu kemudian tidak bisa didamaikan lagi, ya masing-masing yang Saya harus. udah yakin, Mas, saya udah Aku yakin. aja Oke, hobinya oke. karena lepis Berarti Ini berarti ada Hah? satu cekcok yang berkepanjangan dan tidak bisa didamaikan lagi. Iya. Ini ada salah satu syarat di dalam undang-undang yang bisa dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan. Besok-besok sama babon pantatnya merah. Lebih bagus. Lebih bagus. Ini kan Mbak, udah Mbak boleh ngadu ke Bang Sali tapi cari data-datanya dulu Ya, ya. otomatis Bukti-buktinya. syarat-syaratnya, bukti-buktinya dikumpulin dulu, nanti Mbak baru ada anak bisa. gak? Ada. Nah, anaknya bawa sekalian kali ya? Iya. Buat penentu nanti. Nanti anaknya harus bisa memilih mau Nah. untuk berapa tahun tuh umurnya. 12. Nah, nanti 12 kita tahun. lihat. Nah, nanti anaknya tanya nih, ini kalau udah 12 tahun dia boleh milih nih mau ikut Ya, bapaknya apa oke ikut. oke. Nah, nanti itu harus dipikirkan loh. Kalian anaknya mau Anaknya milih ikut yang siapa? Berpantat hitam atau wanita karir mandiri. Udah Iya. kelihatan sih jawabannya. Yaudah, nah, kumpulin data-datanya nanti Ya, baik-baik saya kali. dulu. Kumpulin. Oh bener Bang, itu tembok jadi hitam. Jeplak tuh pantatnya dia. Ya, itu salah satu contoh. Salah satu kan contoh. sebenarnya. Iya. Emang suka ada kasus gini-gini Iya, ya. sebenarnya makanya undang-undang ngaturnya cuma bilang cekcok berkepanjangan. Oke. Tapi di dalamnya itu apa sih penyebab suatu cekcok? Iya, iya, Itu sebenarnya bisa bervariasi. Gua ada beberapa berita tentang perceraian nih Bang. Nanti gua nggak tahu nih bisa atau enggak. Oh, coba. Coba ituin. Nanti gua bacain ya. Ini ada orang bercerai, ratusan suami istri di China, di Cina, tiap hari cerai. Gara-gara apa? Gara-gara cuaca panas. Sumpah ini ada beritanya. Jadi kalau musim dingin dia merujuk lagi tuh. Udah hujan, nikah lagi. Panas, cerai. Ini bisa juga nih. Secara hukum bisa lah. Wah, kalau makanya gue bilang kalau di dalam undang-undang kita itu Cina ya. Kalau dalam Iya. undang-undang kita nggak ada tuh diakibatkan cuaca boleh bercerai, itu nggak ada. Kecuali kalau karena Ricky cuaca boleh. Itu Ricky ada doang. orang. Karena cuaca panas aneh banget. Tapi ada. Ya di Cina. Di Cina Mungkin- berarti boleh. Mungkin undang-undangnya boleh kali kalau di Cina. Ini ada lagi nih Bang. Pria ini ceraikan istri karena telat masak makan malam. Nah, Cuman karena nggak telat masak 2 detik. Dicerai. Ini alasan doang apa gimana? alasan-alasan aja itu. Maka tadi saya bilang kalau di dalam undang-undang alasannya ada limitatif. Hal-hal seperti itu sebenarnya hal-hal yang dipakai oleh orang-orang untuk memberikan justifikasi atas alasan yang dia sebenarnya mungkin ini alasannya banyak ya. banyak. Tapi yang kutipannya tuh mungkin. kenapa yang diambil ini ya? Kenapa nggak ada yang alasan signifikan gitu? Ada gini Bang, gara-gara nggak balas WhatsApp, istri dicerai suami. Wah, suaminya posesif tuh. Suami lu siapa tuh sebenarnya nggak bikin kuota sengaja ya biar cerai aja. Aneh banget sih. Aduh. Karena nah ada lagi nih, bercerai karena sang suami yang berumur 81 tahun selingkuh dengan wanita 60 tahun. Padahal istrinya umur 25. Ya Allah. Terhina istrinya. Iya ya. Iya. Istrinya umur 25, Diselingkuhin sama orang 60 tahun. 60 tahun. Ini kayak kasus yang tadi lu cerita ya. Nenek-nenek udah Iya. tuh ini lagi dia. Oh tapi bukan, ini di Jerman. Bukan.
Oh selalu ada aja nih lagi nih, menceraikan suami karena terlalu suka bersih-bersih. Tadi barusan pantatnya hitam dimarahin. Ini suka bersih-bersih dicerain juga. Ini apaan sih nih? Ada tuh, ini di Jerman nih. Menceraikan istrinya karena beralasan bahwa dia muak melihat suami terus-menerus bersihkan rumah setiap saat. Padahal tuh bagus, lu nggak perlu membantu. bener. Malah diceraiin. Menghemat biaya padahal ya. Iya, ada lagi nih. Minta cerai karena tidak mau makan bersama mertua. Ya jelas saya nggak makan, mertua udah meninggal. Masa mau makan bareng? Pakai jelangkung dulu susah. susah. Macem-macem nih, ada lagi. Tadi kan kayak kita cerita nggak cerai karena nggak bisa prima. Ini ada suami berpenis besar diceraiin juga karena kebesaran mungkin ya bang. Masukinnya susah. Emang kebetulan rasa raksasa itu. Suka ada ya. Nih ada lagi. Suami tidak. Ada seorang wanita asal Jepang dikabarkan menceraikan suaminya setelah bertengkar mengenai film Frozen. Jadi gara-gara nggak suka film Frozen diceraiin karena lagunya mungkin ya, lihat itu. Emang aneh-aneh itu banyak ya bang? Ya makanya saya bilang kadang-kadang itu dijadikan alasan di dalam sebuah. Karena beda pilihan presiden juga ada. Oh iya, itu banyak juga tuh. Itu kalau itu sering terjadi. Iya, ada pernah saya baca beberapa kali seperti itu. Mungkin mengakibatkan cekcok juga tuh. Presiden udah ganti tahun berapa kali masih cocok juga gitu. Oh iya, masih diperdebatkan ya. Juga, itu gitu. udah nggak presiden jadi apaan, tahu udah santai. Oh, tapi emang alasan-alasan kayak gini tuh secara hukum sah-sah aja sebenarnya kayak. Iya, karena nanti dikemas menjadi sebuah cekcok yang berkepanjangan. Nah intinya tadi yang penting si kedua suami istri ini sudah tidak mau, sebenarnya intinya itu kan. Iya, sebenarnya sih itu. Nggak bisa diapa-apain lagi, alasan apapun cari-cari aja ya. Cari-cari aja. Karena suka naruh gelas ke kanan gitu ya bisa aja kan. Masih ke kiri gitu ya. Iya. Oh jadi memang macam-macam ya alasan perceraian ya. Banyak alasan. Tapi memang alasan yang paling favorit dan paling gampang dicari orang yaitu cekcok berkepanjangan. Sama atau enggak kalau nggak suka selingkuh dengan sengaja aja ya. Selingkuh ketahuan gitu. Dengan Ya. sengaja aja. Iya. Tapi tahu-tahu istrinya tabah. Tidak apa-apa mas. Nggak jadi. Nggak jadi. Sialan. Udah istri gua udah banyak lu selingkuh. Tidak apa-apa. Dia istri-istri yang di film Azab. Macam-macam juga ya kasus. Ya balik lagi. Udah berkas udah lengkap lah ada di depan. Jadi yakin nih. Yakin, Cerai nih. yakin 100%. Enggak. Woi, dia udah mau. Saya udah Lu mau udah cerai. bukti belum? Belum. Ya udah. Udah. Jadi tapi kan tuh tadi punya ada anaknya bang. Iya. Ada. Mana anak lu panggil, ini kan anaknya harus menentukan. Panggil. Karena Alif. Nak. Kamu ngapain? Kamu kan doang sayang. Lu ngapain di kantor? Tadi nyari rokok. Nyari rokok. Oh, bagus. Ayo, ini juga nih salah satu alasan. Aduh, Nggak boleh di nih. situ. Aduh. Minuman omnya jangan diminum. Bangun. Ini emang keluarga gila. Nggak muat, nggak boleh frame-nya. Oke, jadi ini anaknya. Terus Terus hasilnya. oh, pantesan cerai lu. Anaknya langsung kacamata begini. Itu makanya Oke. tuh. Jadi Dampak kayaknya nih, Mas. oke, berarti udah mau pisah. Ini anak harus di ini dong emangnya bener kan? Harus. Lu mau siapa yang mau ngasuh anak? Kayak dia aja deh. Lah? Dia aja deh. Enggak, saya enggak sih. Karena saya nih sibuk Ini- ya, kerja saya tuh sibuk gitu. Sabar. Kayaknya sih dia aja karena dia tuh lebih lowong lah kerjaan. Kan anak tuh biasanya kalau di umur bawah 12 tahun ya gimana, Bang? 12 tahun ke bawah, itu mestinya dia harus di bawah pengasuhan ibunya. Dia udah Oh. 12 tahun 2 hari anak ya. Udah hampir 13. Kan? Tuh udah hampir 13 Oh. tahun, kurang beberapa ratus hari lah ya. Enggak apa-apa. Oke, Bang. Salah. Jadi tadi kenapa? Jadi Anak? seharusnya memang di dalam suatu perceraian itu memang diatur. Oke. Ini anak pengasuhannya mau sama siapa. Oke. Secara hukum 12 tahun ke bawah itu ibunya harus Harus mengatur. ibunya. Ya, Tapi ya. kalau 12 tahun sudah ke atas, udah ke atas ya boleh dia memilih. Oh. Tapi tetap orang tua laki-laki yang menafkahi anaknya Oh. sampai dia dewasa. harus tetap dinafkahi Tetap ya. harus dinafkahi, Nggak boleh ditinggalin. nggak boleh. Pengasuhannya yang harus diatur. Ini Jadi kan saya kasihan tetap nih. harus Sampai umur berapa, Bang, kira-kira? Harus Sampai dia dewasa atau dia bisa mencari nafkah untuk diri dia sendiri. Kalau bukan- Bukan, terus? Om. Masalah sampai sekarang dia juga yang megang duit ke keluarga dia. Wah, Oh, udah keluarga yang aneh. keluarga yang aneh. Tapi ini
Statusnya bagus nggak? Kenapa tiba-tiba Kamu kapan panas? tatonya ini? Baru. Panas. Oke. Oh. Aduh. Ibunya terlalu sibuk kayaknya. Terlalu sibuk. sehingga nggak Jadi bisa tuh nih mengurus anak tuh anaknya. suka sama si bapaknya, bareng tuh sama bapaknya. Berarti Ini sebenarnya kalau orang tuanya, ibunya juga tidak bisa mengasuh anaknya, secara hukum bapaknya bisa mengasuh bapaknya. lu bisa dong. Kalau Kalau si mau. ibunya dianggap tidak cakap untuk mengatur anaknya. Itu tatoan Itu tadi. tato. Iya. Iya. Tatoan tuh nggak baik. Nggak, dia dua-duanya nggak pinter ngurus saya, Pak. Berarti Nggak pinter. tadi kan hukumnya 12 tahun itu di bawah 12 tahun akan harus ke ibunya. Ya. Ini udah 12 tahun lebih 2 hari tadi katanya. Wah. Berarti udah bisa milih Boleh dong. milih Boleh dia. milih. Nah, berarti Ade Alif, Iya, Bang. maksud gua bang aja. Milih mau di bapak apa di ibu? Apa mau di om ini? Kayaknya menarik nih. Gak bisa. Nggak bisa ya? Mau milih ke ibu apa ke bapak? Saya beli hidup sendiri aja, Om. Kok hidup sendiri? Ngerantau. Enggak, kan Udah masih biasa 12 megang uang juga, Mas. Iya. Tetap. kan masih 12 tahun 2 hari masa berantau mau Kan nggak? kan 13 tahun. Udah. Terus mau merantau? Iya, mau merantau. Terus gimana? Mau merantau boleh nih, bocah. Boleh kan? Sebenarnya dia belum dewasa. Tapi kalau dia Secara pengen hukum merantau? dia belum dewasa. Kalau dia mau merantau itu pilihannya dia. Tapi boleh berarti. Boleh. Sebenarnya orang tuanya tetap harus mengasuh anak ini. Dia kan masih belum dewasa. Gitu, Dan Bang. orang tua laki-laki sebagai kepala keluarga harus menafkahi dia sebenarnya. Itu hukumnya. Berarti lu merantau aman dinafkahin bapak lu. Benar, masih boleh minta kan, Om? Masih boleh minta sampai umur 21 tahun. Kerja, makanya dari bapak kerja. Makanya. Udah, merantau sono. Ya, makasih ya. Bang. Nah, nanti Bukan ke sampai merantau no. itu merantau ke situ lagi. Sana lagi dia. Berarti lu harus cari duit, nanti bakal di sidang. Ikut persidangan berarti ya? Ya, secara hukum laki-laki tetap harus menafkahi anak. Nafkahin. Tetap Tetap harus jangan menafkahi. anak Ibu, kayak gitu, Pak. karena Ya. ibu akan bercerai dengan si pantat hitam dan anak brengsek tadi. Masalahnya itu Pak penyebab kita kayak gini juga. Enggak, pantat lu, ada. Enggak. Sono. Si Alif itu baik-baik aja. Nah. Kaminya aja itu loh. Pokoknya nanti kalian alasannya kalian masukin Ya, ke dalam ntar lu masukin ke gugatan, data. nanti tinggal hakim yang Persidangan. memutuskannya. Udah, terima kasih. Jangan kesini lagi. Udah clear ya? Ayo, ayah, kita pergi. Wih, masih manggil ayah. Aku bersihin deh pantatnya deh nih. Iya, Allah, emang keluarga kadang macem-macem ya. Ada. Iya, iya. Tadi lu bilang yang pertama anaknya direbutin. Ini Rebutin. nggak ada yang mau, anaknya Nggak ada juga yang mau. pengen Anaknya merantau. juga, iya. Emang keluarga gila ini, Bang. Iya. Pokoknya itu kalau dia Oke. belum 21 tahun, artinya Oh. dia belum dewasa. Kalaupun terjadi perceraian, sebenarnya si bapak sebagai kepala rumah tangga dia wajib menafkahi anaknya sampai anaknya Meskipun dewasa. anaknya udah umur 21 belum bekerja, udah. Tuh pokoknya yang penting Nggak, 21 udah harus lepas. Dilepas Dia aja. harus bisa dianggap berdiri Batasnya sendiri. umurnya 21 nafkahin dia ya. dianggap dewasa. Oke. Meskipun pengangguran, ya udah terserah lu tuh hak lo gitu. Iya. Ya udah, Bang, terima kasih lu tadi udah banyak banget cerita tentang perceraian yang Iya. unik, bahkan beberapa yang ilmu yang nggak gue tahu gue jadi tahu nih, kayak poligami harus begini, Izin, anak tadi segala iya. macam. Luar biasa, Indonesia perceraiannya macam-macam ya. Nah Bang, sebelum gue tutup acaranya, Gibah ini selalu punya ciri khas. Dia tuh harus ngasih gosip rahasia. Jadi kalau mas stand up comedian gue mah gosipnya seputar stand up comedian. Tapi karena sama lawyer, lu harus ngasih gosip tentang lawyer. Gosip zaman dulu boleh, sekarang juga nggak apa-apa. Yang berbahaya boleh, yang biasa juga nggak apa-apa. Tapi Bang, namanya harus dirahasiakan. Ada nggak? Silakan. Jadi dulu zaman-zaman gue masih junior lah ya. Oke. Sekitar tahun 2000-2000-an awal lah. Jadi ada teman cerita nih, menceritakan satu teman kita juga yang lawyer. Yang intinya adalah teman kita nih, kita kan kalau junior lawyer itu kan adalah layer yang paling sibuk. Oke. Banyak kerjaan karena ditumpukin pekerjaan-pekerjaan sama senior. Lagi sibuk-sibuk kerja, tiba-tiba dia dipanggil dari resepsionis. Dipanggil namanya, ada tamu nih di depan gitu. Langsung dia bilang gini, waduh, kenapa? Cewek nih gitu. Kenapa? Ada pacar gua katanya. Dia. Emang kenapa? Temuin aja. Kacau bos gitu. Kenapa? Habis gue beri gitu. Dia. Sekarang minta kawin. Oh. Waduh. Jadi ada lawyer yang seperti itu. Ada yang seperti itu juga. Oke. Ya macam-macam lah. Macam-macam. Lawyer kan bukan malaikat juga. Iya, ya kan? bener. Kejadian kayak itu bisa terjadi sama siapapun. Iya, jadi dia begitu terima telepon, dia tahu namanya, langsung Wah. kepala habis dia beri, pusing dia. Siapakah lawyer itu? Silakan pada waktu.
Terima kasih Bang Sadli. Sampai ketemu di episode selanjutnya Gibah Law. Dadah.